Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Ridho Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Jumlah siswa di sekolah dasar di Kota Palembang alami keracunan usai santap makanan ringan gratis. Polisi menyelidiki jenazah pria yang ditemukan mengambang di Bendungan Perjaya, Kabupaten Oku Timur. Sebuah jembatan yang menghubungkan 4 desa di Kecamatan Abab, Kabupaten Pali ambruk, padahal baru 1 tahun jadi. Sejumlah siswa di Sekolah Dasar Negeri 182 di Kota Palembang alami keracunan makanan usai santap makanan ringan yang diberikan pedagang rujak. Mereka pun dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Aktivitas belajar dan bermain anak-anak di Sekolah Dasar Negeri 182 Palembang tampak seperti biasa. Namun ada 7 siswa di sana yang mengalami musibah keracunan. Ya, gara-gara roti gratisan, 7 siswa di sekolah dasar ini mengalami mual hingga muntah-muntah. Rasa tak nyaman itu timbul usai menyantap makanan berupa roti dan juga susu pada Rabu siang lalu. Dari 7 siswa yang mengalami keracunan, sebanyak 5 siswa sudah diperbolehkan pulang oleh pihak Rumah Sakit Pusri, sedangkan 2 orang siswa lainnya masih menjalani perawatan. Kejadian berawal dari makanan yang diberikan oleh seorang pria yang sengaja membagikan ke para siswa saat jam istirahat. Akibat kejadian keracunan makanan, pria yang membagikan makanan ke siswa itu akhirnya diamankan polisi. Pria itu diketahui seorang pedagang rujak bernama Dedi yang rumahnya tak jauh dari sekolah. Ia membagikan makanan ke siswa usai mempunyai nazar untuk membagikan makanan kepada siswa saat istrinya hamil. Aksinya itu sempat ditegur pihak keamanan sekolah, hingga ia pun menitipkan makanan itu ke petugas keamanan. Namun 1 kantong berisikan roti dan susu ternyata sudah lebih dulu dibagikan dan dimakan siswa. Mungkin apakah masa kadaluarsa susu atau mungkin cara mengelola susu yang membuat dapat membahayakan kesehatan anak-anak. Kalau dari hasil pemeriksaan polisi itu menurut polisi adalah unsur ketidaksengajaan. Kenapa itu, Bu? Hasil pemeriksaannya, Bu, terhadap pelaku, Bu? Motifnya, Bu? Karena dari pengakuan pelaku bahwa beliau itu mau bersedekah atau membayar nazar. Karena tidak ada unsur kesengajaan untuk meracuni para siswa, pihak sekolah memilih jalur damai, namun meminta pria itu membayar semua biaya pengobatan siswa yang sempat dirawat di rumah sakit. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Polisi masih menyelidiki jenazah pria yang ditemukan mengambang di Bendungan Perjaya, Kabupaten Oku Timur. Pasalnya, identitas yang ditemukan di saku celana korban bukanlah milik yang bersangkutan. Polisi juga memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Jasad pria berbaju hitam dan celana hitam ini ditemukan mengambang di Bendungan Perjaya, Martapura, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, Kamis lalu. Kondisi jenazah dalam kondisi sudah membengkak dan mengeluarkan aroma tidak sedap, sehingga sulit dikenali. Petugas Satreskrim Polres Ogan Komering, Ulu Timur yang mendapat laporan pun menelusuri identitas jasad itu. Di saku celananya ditemukan sejumlah kartu identitas. Namun berdasarkan hasil penelusuran polisi, kartu identitas tersebut bukanlah milik jasad pria itu. Bahkan pemilik kartu identitas justru heran, kartu identitasnya bisa berada di tangan korban yang tidak dikenalnya. Kalau untuk identitas sementara ini belum kita ketahui karena ada beberapa identitas yang ada di celana korban ini, namun setelah kita cross check ternyata bukan identitas yang bersangkutan. Kemudian motifnya atau penyebab kematiannya juga belum kita dapatkan apakah tindak pidana atau bukan, namun Sementara berdasarkan hasil visum RSUD Martapura tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah.
Meski demikian, polisi belum dapat memastikan motif dan penyebab kematian korban. Untuk mengungkap identitas jenazah, polisi kini memeriksa sejumlah saksi. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Kebakaran hutan dan lahan masih saja terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Pantang menyerah, Satgas Karhutla terus berusaha memadamkan api yang masih menyala. Asap mengepul dari kebakaran lahan di Desa Ulak Petangisan, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Ogan Ilir telah terjadi selama 3 hari dan tak kunjung padam. Kencangnya angin serta banyaknya tumbuhan kering memicu munculnya kembali titik api baru. Luasnya lahan yang terbakar dan minimnya sumber air menjadi kendala tim Satgas Karhutla untuk dapat menjinakkan api. Upaya pemadaman sangat mendesak karena kebakaran lahan terus meluas sampai ke dekat permukiman. Melalui titik hotspot ditemukanlah titik api. Jadi kami bergabung dari BPBD, Ogan Ilir, Manggalakhni, dari TNI berjibaku untuk memadamkan, bergabung dengan jajaran Polsek Pemulutan. Sementara giat masih berlangsung, api masih giat pemadaman. Sementara patroli masih giat untuk pemadaman api. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai lahan, jangan sekali-sekali membuka lahan dengan cara membakar. Kalau tidak mau berusaha dengan pihak berwajib atau pihak kepolisian akan kena sanksi pidana. Kebakaran lahan juga masih nampak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat siang. Berbagai upaya terus dilakukan petugas untuk memadamkan api, mulai dari memutus jalur api hingga melakukan penyemprotan. Namun cuaca panas serta kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Diduga lahan sengaja dibakar oleh orang yang tak bertanggung jawab untuk membuka lahan perkebunan. Berdasarkan data BPBD Ogan Ilir, terdapat 55 kejadian kebakaran lahan di Kabupaten Ogan Ilir dengan luas total 120 hektar lahan. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu di Kota Palembang ludes terbakar saat ditinggal pemilik bekerja. Api cepat menghanguskan bangunan rumah yang juga dijadikan tempat barang rongsokan. Warga Jalan Politeknik Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sabtu sore panik. Betapa tidak, kepulan asap hitam api membakar sebuah rumah panggung yang seluruh bangunannya mayoritas terbuat dari bahan kayu. Selain karena terbuat dari kayu, rumah yang terbakar dijadikan oleh pemiliknya sebagai gudang barang rongsokan. Meski diguyur hujan tak membuat api cepat padam. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api agar tak meluas ke bangunan lain. Pemilik rumah tampak lemas, kaget melihat rumah yang dibangun itu luluh lantak dilalap si jago merah. Menurut warga, saat terbakar rumah itu dalam kondisi kosong, ditinggal penghuninya pergi bekerja. Habis Pak rumahnya Pak? Habis rumahnya. Tadi api dari bagian mana awalnya Pak? Api kita kurang jelas, tahu sudah besar. Api itu kurang jelas, karena rumah itu tinggal. Dan yang lain-lain itu juga tidak ada di rumah, tidak ada di tempat. Setelah kejadian baru mereka tahu. Dugaan awal apa Pak penyebabnya Pak? Penyebabnya kurang jelas juga. Bisa obat nyamuk karena ini posisi tempat ini buat barang rongsokan. Oh, untuk barang rongsokan Pak. Barang rongsokan. Yang pemiliknya pengumpul barang rongsokan, Pak ya? Iya, pengumpul barang rongsokan. Setelah 1 jam, api baru bisa dijinakkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun ada dugaan dari korsleting listrik. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.